Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilau Bercerita. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin, amin, ya robbal alamin. Sehat, sukses, bahagia, banyak uang. Pokoknya doa terbaik buat teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua dan nulis favorit kita semua, yaitu kisah Pedro Calakea. Dan kisah dari Mas Haryo ini udah ditunggu-tunggu banget ya teman-teman, pasti nggak sabaran nih buat melihat aksi daripada Tika, Zakia maupun Pedro. Ada nggak nih ya, kita lihat aja nih. Dan tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa deh, belum diklik tombol subscribe-nya, diklik dulu dong tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, 9 ini ya. Dan gak pakai lama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Yogyakarta. Keberangkatan Calakea ke tanah Jawa. Kisah Pedro. Tika duduk terpekur di kursinya. Pikirannya kosong dan menerawang. Mata kuliah yang sedang berlangsung di depannya tidak sedikit pun masuk ke dalam otaknya. Bukus yang sedang menerangkan teori alamiah dasar dengan suara yang canggung dan memang cara menerangkannya sama sekali tidak menarik, cenderung membosankan. Beberapa mahasiswa tampak menguap, bangun, malah sudah tertidur di pojokan kelas. Ya, Bukus ini termasuk dosen yang tidak begitu peduli apakah mata kuliahnya dapat dicerna oleh mahasiswanya atau tidak. Dia menerangkan semuanya seperti robot. Tampaknya dia memang tipikal pengajar yang tidak pernah ambil pusing. Yang penting dia sudah datang mengajar, mau paham atau tidak, peduli setan. Mata kuliah yang berlangsung lama dan membosankan itu pada akhirnya selesai. Seperti biasa, Bukus mengakhiri kuliahnya tanpa salam, apalagi basa-basi, dan langsung melangkah keluar meninggalkan kelas. Wah, ada ya dosen kayak gitu. Ngajar mata kuliah wajib kok ogah-ogahan. Sumpah, aku sampai ngantuk banget. Keluh Harry yang duduk di depan Tika saat mereka sedang beristirahat di kantin sambil menunggu mata kuliah berikutnya. Lah, dasar kamu itu memang hantuan, ledek Tika sambil menyedot es teh manisnya. Loh, yang hantu kan bukan cuma aku. Coba lihat si Bangun, sampai molor, ngorok lagi, mana keras banget. Tapi si Kus itu kok cuek aja ya. Gila itu dosen. Apa dia sedang punya masalah kejiwaan atau apa ya? Lanjut Harry yang kemudian menyulut kretek filternya. Tahu nggak? Bukus itu masih gadis loh. Timpal Irfan yang baru saja datang dan langsung nimbrung bersama mereka. Tenang nih. Tapi kayaknya sudah terlalu matang gitu. Harry menjawab dengan ekspresi terkejut. Matang apa Her? Kamu itu kayak paham aja. Sambar Tika. Ya matang banget kak. Setahuku itu dia itu lahir sehari setelah Hiroshima dibom atom. Jawab Harry Sotao. Dan tuwe tenan dong. Memangnya tahu dari mana kamu Her? Tanya Irfan heran sekaligus tidak percaya. Yang nolongin kelahiran Bukus itu kan banyak Harry Van. Makanya dia tahu. Kelakar Tika disambut gelak tawa Ivan. Ngawur, mbahku itu diplomat, bukan dukun bayi kak. Sembarangan. Tanda seri sewot. Loh, katanya kemarin mbahmu itu kiper. Tanya Bangun yang baru saja datang dan langsung nimbrung. Matamu itu ngun, mbahmu rocker, teriak Harry semakin sewot yang disambut gelak tawa seisi kantin. Diam. Ada geng Deborah mau kesini, kata Irfan lirih dan mendadak semuanya diam. Deborah itu apaan sih? Tanya Tika kebingungan. Gede, bodoh, dan parah. Jawab Harry sambil terkekeh dan membuat Tika menutup mulutnya tertawa geli. Tak lama kemudian, 3 mahasiswa senior masuk ke dalam kantin. Mereka adalah Alex dan Able yang mengawal pimpinan mereka yang bernama Beno. Irfan dan Harry mencoba santai dan bergegas pergi dari kantin itu, meninggalkan Bangun dan Tika.
berambut gondrong, dan mengenakan kaos hitam seperti anak metal, ketiga preman kampus itu berjalan masuk dengan pongah dan juga tengil. Bau alkohol menyeruak, membuat perut Tika mendadak mual. Tika segera beranjak hendak membayar minumannya. Ada Tika. Terdengar suara Able yang mengayun seperti radio kehabisan batu baterai. Mau kemana Tika? Aku baru aja datang. Kok kamu sudah mau pergi loh? Tanya Alex sedikit mencoba menghalangi Tika. Tika berhenti dan berengus. Emosinya mendadak memuncak, namun beberapa detik kemudian ia berhasil menguasai diri dan mencoba tersenyum ramah pada Alex. Aku mau bayar minumanku Mas Alex. Sebentar lagi aku ada kuliah. Permisi ya, ujar Tika dengan sangat tenang. Alah, Bu gak usah kuliah dulu. Duduklah bersama kami. Kami ingin ngobrol-ngobrol sama kamu. Tukas Alex sambil mencondongkan wajahnya lebih dekat ke wajah Tika. Bau alkohol yang tajam dan memuakan menyiksa penciuman Tika. Tenang aja kak, dosennya gak akan marah. Biar aku yang tanggung jawab. Timpal Beno mencoba menggamit lengan Tika. Hei, udah dong. Orang mau kuliah jangan diganggu. Kata Bangun tiba-tiba membuat ketiga preman kampus tengik itu serentak menoleh. Apa dia kecil? Berani-beraninya kamu negur senior, ha? Ujar Able, kepalanya miring menatap Bangun yang dengan santai menyulut rokoknya. Wah, minta dicecelin sepatu ya, lancang betul cocotmu. Bentak Alex agak keras. Beno segera berjalan mendekati Bangun, matanya sayu, dari bibirnya menyungkingkan senyum tipis. Kamu Bangun kan? Anak semester 1, tanya Beno, dan Bangun hanya memandangi meja, tidak mau melihat wajah Beno. Sikat bos, bocah masih bau kunir, mau main-main sama kita. Timpal Able. Bau kencur bleh, bukan bau kunir. Koreksi Alex. Mau kunir, mau kencur terserah. Memangnya aku bakul jamu. Serga Able lalu bersendawa dan memegangi kepalanya. Mendadak Beno merenggut kerah baju Bangun. Kalau diajak bicara itu jawab, jangan mesem-mesem kayak terenggiling. Ujar Beno dengan gigi terkatup dan rahang menggembung menahan marah. Maaf mas, saya cuma bilang kalau teman saya itu mau kuliah, tolong jangan dihalangi. Jawab Bangun dengan tenang. Beno berseru marah dan tangannya bergerak hendak menampar wajah Bangun. Cukup, bentak Tika. Suara Tika terdengar dalam dan berwibawa, membuat nyali ketiga preman itu mendadak ciut. Ada rasa gentar yang aneh dan sulit dijelaskan tatkala gelombang suara Tika menggedor gendang telinga mereka. Tubuh mereka bertiga terasa lemas, tidak bertenaga, dan nyali menghilang tanpa bekas. Mereka seperti anak kucing yang disiram air es kuyuh menggigil, dan wajahnya berubah memelas. Segala kegarangan dan sikap jumawa mereka musnah tak terasa. Pegangan tangan Beno terlepas dari kerah baju Bangun, dan Beno tidak lagi berani menatap Tika dengan santai. Tika membayar minumannya, kemudian mengajak Bangun pergi dari kantin itu, diikuti pandangan ketiga preman kampus itu yang masih kosong dan terlihat tolol. Tika segera melupakan insiden kecil di kampus tadi. Ia lalu memacu sepeda motornya menuju kota dan bergerak masuk ke dalam pasar buku. Sebuah pasar buku yang padat dan seluruh lapaknya mayoritas terbuat dari kayu dan bambu. Tika merasa mendapatkan dunianya ketika memasuki pasar itu. Bau kertas yang khas, suasana yang tidak begitu berisik, dilingkupi oleh pepohonan rindang yang meneduhkan perasaan. Pasar buku ini menjadi tujuan pelajar dan mahasiswa, juga surga bagi para kolektor buku untuk mendapatkan buku dengan harga miring atau mencari buku-buku yang tidak dijual di toko-toko buku besar seperti Gramedia ataupun Gunung Agung. Tika sangat betah menjelajahi pasar tersebut. Di beberapa sudut terlihat orang-orang yang sibuk membaca, ada yang duduk di bangku kayu atau sekedar bersandar di batang pohon. Beberapa orang nampak santai bermain catur di sebelah para pedagang cincin dan batu akik yang juga membuka lapak di situ.
Tika langsung sibuk berkutat dari lapak satu ke lapak yang lain, mencari buku yang ia butuhkan, buku-buku penunjang kuliah, juga buku-buku populer seperti novel atau karya sastra yang lain. Sedang asik-asiknya memilih buku, tiba-tiba terasa ada tepukan lembut di pundaknya. Tika sedikit kaget dan menoleh, ternyata Bangun berdiri di belakangnya sambil tersenyum. Loh, kok kamu ada di sini? Katanya tadi mau langsung pulang, kata Tika keheranan dengan munculnya Bangun yang tiba-tiba. Iya, tadi niatnya memang mau pulang, tapi di jalan tadi kok aku ingat ya, kalau ada buku yang harus kubeli. Jadinya mampir sebentar deh ke sini. Malah ketemu kamu. Jawab Bangun sedikit tersipu. Tika masih menatap keheranan dan tidak begitu percaya. Yang bener kamu, Ngun. Jangan-jangan kamu memang ngikutin aku lagi. Selorot Tika yang tanpa disangka membuat wajah Bangun memerah. Enggak kok, sumpah. Aku memang mau beli buku. Jawab Bangun berusaha bersikap wajar. Oh ya? Buku apa? Kembali Tika bertanya. Namun kali ini dia tak lagi menatap Bangun dan kembali sibuk memilih-milih buku. Buku Kapita Selekta Antropologi. Tapi sudah dapat kok, sudah beli. Sudah ya, aku pulang dulu. Jawab Bangun sekenanya dan buru-buru pamit dengan perasaan tidak karuan. Bangun benar-benar salah tingkah karena niatnya bisa ditebak dengan jitu meskipun Tika hanya menggodanya. Walah, kok malah pulang loh? Buat temani aku dulu. Sebentar lagi selesai kok. Kamu udah makan belum? Kita makan dulu yuk. Ajak Tika ramah. Bangun menggaruk kepala. Maaf kak, aku makan di rumah aja. Uangku habis buat beli bensin tadi. Kebetulan di jalan kehabisan bensin. Sial aku, ujar Bangun sambil berbalik hendak meninggalkan Tika. Loh, katanya tadi habis beli buku. Kok sekarang malah jadi beli bensin? Tanya Tika sambil tersenyum mengetahui kebohongan Bangun. Bangun terkesiap, memaki dalam hati, malu sekali. Ketika kebohongannya terbongkar karena ketololannya sendiri, dia memang sengaja mengikuti Tika dan ingin sekali ngobrol dengannya, tapi dia malu. Kalau harus berterus terang, Tika segera membayar buku-buku yang dibelinya, kemudian berkata pada Bangun, "Sudah, ayo kita makan dulu. Aku udah lapar banget dan kamu harus makan juga. Temenin aku. Jangan khawatir, bos Tika yang bayarin." Ajak Tika sedikit memaksa dan segera menarik tangan Bangun. Mereka berdua berjalan masuk ke dalam pasar tradisional yang tidak jauh dari pasar buku itu dan mencari soto daging yang biasanya berada di dekat tangga menuju lantai 2 pasar tersebut. Soto itu disajikan dalam sebuah mangkuk kecil, namun padat berisi irisan daging, kubis, kecambah, dan juga nasi yang disiram kuah panas yang gurih dan segar. Ditambah sambal yang pedas dan perasan jeruk nipis membuat nafsu makan Tika merangsek memberontak dengan brutal. Tika benar-benar lapar. Ia menghabiskan 2 mangkuk, titik-titik keringat bermunculan di keningnya yang mulus. Bangun memperhatikan, ia menikmati pemandangan itu sambil sesekali menyuapkan soto ke dalam mulutnya. Wah, sepertinya ada yang baru nyangkul sawah 1 hektar ini. Kelaparannya sampai gitu. Kata Bangun menggoda Tika. Tika tertawa, wajahnya agak bersemu merah. Koreksi, yang bener 2 hektar Mas Bangun, ujar Tika di sela tawanya dan Bangun ikut tertawa. Kak, maaf aku mau nanya, apa benar kamu dan Zakiyah yang mengganti baju dan merawat luka-lukaku tempo hari? Tanya Bangun setelah tawa mereka mereda. Yang enggak lah, aku memang bantu ngerawat luka-lukamu, tapi yang gak ikut-ikutan ganti bajumu. Dan apa? Yang gantiin baju kamu itu Mas Hendro, tetangga kami yang perawat di rumah sakit umum itu. Bukan aku atau Zakia. Memang siapa yang bilang gitu? Tanya Tika yang membuat Bangun kaget dan kemudian menghela nafas lega. Zakia yang bilang. Asem, aku ditipu Zakia mentah-mentah. Rutuk Bangun disambut tawa Tika yang renyah. Bangun ikut menertawai kebodohannya. Dilihatnya sekali lagi wajah Tika yang terlihat segar dan ceria itu. Kak, aku boleh bilang sesuatu nggak? Kata Bangun sambil menyedot es teh manisnya. Boleh dong. Bilang apa? Jawab Tika. Bangun menghela nafas panjang dan berat. Sekali lagi ditatapnya wajah Tika. Dan ketika Bangun dak membuka mulutnya, tapi ntar aja ya Gun, sepertinya kita harus pergi deh. Tuh ada orang yang mau beli soto tapi nggak kebagian bangku.
Kamu diselesaikan makanya, ujar Tika sambil mengemasi barang bawaannya dan mengajak Bangun yang masih sedikit mangap untuk segera meninggalkan warung soto yang mulai ramai itu. Dengan sekali lagi menghela nafas berat, Bangun menurut. Ia berjalan mengikuti langkah Tika. Mereka berjalan menuju parkiran dan ketika sampai di motornya, Tika pun bertanya, "Tadi mau ngomong apa, Hun? Ngomong di sini aja ya, gak apa-apa kan?" Tanya Tika sembari mengeluarkan dompetnya, sibuk mencari tiket parkir dan uang kecil. Bangun menengok ke kiri dan ke kanan, lalu mengangkat baunya sambil tersenyum. "Lain kali aja lah, gak penting-penting amat kok. Kamu mau langsung pulang?" ujar Bangun yang kehilangan semangatnya untuk menyambung obrolan tadi. "Iya udah sore, kalau gak jadi ngomong, aku duluan ya. Terima kasih loh udah nemenin makan," jawab Tika tersenyum pada Bangun. Ya seharusnya akulah yang berterima kasih. Kamu sudah nraktirku makan soto. Ya sudah, hati-hati di jalan ya, Bos Tika, jawab Bangun berseloroh. Tika hanya tersenyum lebar dan melambaikan tangan, kemudian segera meluncur dengan sepeda motornya meninggalkan Bangun sendirian. Bangun menatap kepergian Tika dengan sayu. Ada bagian dalam dirinya yang ikut terbawa bersama kepergian Tika. Tiba-tiba saja Bangun teringat sesuatu dan mengumpat. Ya, dia tidak punya uang untuk membayar parkir. Tika mengerutkan keningnya ketika melihat mobil baby Benz hitam milik Yongki terparkir di halaman rumah kontrakannya. Hari masih sore. Ngapain anak perlente itu datang kemari, batin Tika dalam hati. Dengan segera ia memarkirkan motor bebeknya di teras dan bergegas masuk ke dalam rumah. Ruang tamu terlihat lengang, tidak ada orang. Hatinya mendadak risau. Kemana itu si anak perlente? Dengan pikiran masyghul, Tika berjalan menuju kamarnya. Dilihatnya kamar Zakia yang masih terkunci menandakan jika pemiliknya belum pulang. Kamar Rina dan Kiki juga tertutup rapat. Kemana anak-anak setan itu? Batinnya semakin risau. Tiba-tiba terdengar suara lirik orang bercakap-cakap diiringi tawa kecil dari dalam kamar yang pintunya sedikit terbuka. Kamar Arum. Sayup, terdengar ada suara laki-laki. Bibir Tika mengatup menahan geram dan gusar. Berani-beraninya anak ini memasukkan laki-laki ke dalam kamar. Batinnya dengan amarah yang hampir meledak. Sedikit berjingkat, Tika berjalan mendekati kamar Arum. Dan benar dugaannya, ada suara laki-laki berbisik diselingi tawa lirih milik Arum. Tika menghela nafas sebentar, mengumpulkan mentalnya untuk bersiap menghadapi kenyataan yang pasti akan membuat dirinya murka. Kenapa Arum? Kenapa selalu Arum? Ada apa dengan anak ini? Batinnya gusar. Dan sesampainya di depan pintu kamar Arum, dengan cepat Tika membuka pintu itu dan Tika terperanjat kaget meskipun dia sudah mempersiapkan mental dan bersiap atas kemungkinan terburuk. Tak urung, pemandangan di depannya tetap saja membuatnya terguncang. Dengan mata terbelalak, dia menyaksikan dua insan berbeda jenis kelamin sedang bergumul di atas kasur. Dua-duanya nyaris tanpa busana. Pakaian mereka teronggok begitu saja di sudut kamar. Harum, bentak Tika menggledek, membuat dua manusia yang sedang lupa diri dirasuki nafsu birahi itu terkejut dan panik kalang kabut, berusaha menutupi tubuhnya yang nyaris telanjang. Wajah Arum pucat pasi dan sangat ketakutan, sementara Yongki tampak lebih tenang, bahkan sempat tersenyum kepada Tika. Duh, anak zaman sekarang main selonong aja mengganggu privasi orang. Boya ketuk pintu dulu gitu loh, seloroh Yongki dengan senyum yang di mata Tika terlihat memuakan dan membuatnya semakin murka. Arum, sini kamu, perintah Tika yang membuat Arum bangkit dengan wajah tertunduk berjalan mendekati Tika. Dasar goblok, ujar Tika pelan dan tangannya refleks menampar wajah Arum yang terlihat tolol di matanya. Arum terpekik dan meskipun tamparan itu tidak terlalu keras, tetap saja membuatnya menangis. Maafkan aku Tika, maafkan, aku menyesal, ujar Arum di sela tangisnya. Menyesal? Menyesal karena perbuatanmu? Atau menyesal karena ketahuan? Ujar Tika dingin dan matanya kembali menatap Yongki yang sempat terkesiap melihat Tika menampar Arum. Kira-kira dong, memangnya kamu itu siapa? Ha? Kamu itu bukan kakak atau ibunya. Ngapain kamu harus marah itu? Apa jangan-jangan kamu marah karena tidak diajak? Kamu mau juga kan? Gak apa-apa, ayo sini,
Kita main bertiga sekalian, ujar Yongki sambil bangkit berdiri tanpa merasa bersalah dan masih saja tersenyum membuat Tika muntap. Ya, muntap adalah sebuah ledakan emosi yang dahsyat dan tidak lagi bisa ditahan-tahan. Bajingan kamu, bentak Tika dengan wajah merah padam, dan tanpa diduga siapapun, Tika menerjang Yongki dengan kalap. Dihajarnya Yongki habis-habisan dengan pengerahan tenaga yang besar. Inilah satu sisi gelap Tika yang mengerikan. Ketika amarahnya tidak dapat lagi dibendung, maka sikap lemah lembutnya berubah drastis menjadi kasar dan brutal, dibarengi dengan tenaga yang menguat puluhan kali lipat jauh melebihi tenaga laki-laki pada umumnya. Pukulan dan tendangannya melanda wajah dan dada Yongki bertubi-tubi, sehingga wajah tampan Yongki dengan cepat berubah babak belur mengerikan dengan darah mengucur dari pelipis mata, hidung dan mulut, bahkan beberapa gigi Yongki rontok akibat hajaran Tika yang kalah. Melihat Yongki yang tidak kuasa melawan, Tika semakin kesetanan dan kakinya melesat menghantam dada Yongki sampai terdengar derak tulang rusuk yang patah. Yongki menyemburkan darah dari mulutnya. Tika menggeram, ia berteriak-teriak mencaci maki tanpa henti. Arum menjerit-jerit histeris menyaksikan pacarnya dihajar habis-habisan oleh Tika. Mungkin beberapa pukulan dan tendangan lagi akan membuat Yongki meregang nyawa sampai mendadak dua buah tangan memeluk dan menahan Tika dari belakang. Tika meronta dan masih saja berteriak murka. Tangan itu mendekap tubuh Tika dengan sangat kuat dan mencoba menenangkan gadis yang sedang murka itu. Tika masih berteriak meraung-raung murka ketika suara yang sangat dikenalnya menghampiri pendengarannya. Tika, sudah Tika, hentikan, tahan amarahmu. Sudah, jangan diteruskan. Sudah Tika, sadarlah, ujar Zakia setengah berteriak dan berusaha sekuat tenaga menahan amukan Tika yang mengerikan. Zakia sampai harus menggunakan tenaga dalamnya untuk bisa meredam luapan energi yang mempuncak dan meledak-ledak dari tubuh Tika. Tika masih meraung murka, air matanya mengalir deras meluapkan amarahnya. Lepaskan aku, Jak. Lepaskan, biar ku bunuh laki-laki biadab mesum ini, bajingan. Lepaskan aku, Jak. Tika meraung histeris dengan suara serak. Zakia nyaris kehabisan tenaga dan kemudian Zakia terpaksa menotok beberapa tempat di sekitar leher dan punggung Tika hingga membuatnya seketika lemas tak sadarkan diri. Sementara Arum masih menangis meratapi tubuh Yongki yang babak belur mengerikan. Zakia segera membopong tubuh Tika dan membaringkannya di kamar. Kemudian Zakia kembali lagi ke kamar Arum untuk melihat kondisi Yongki. Zakia terhenyak demi melihat pria tampan kekasih Arum itu. Yongki terkapar dengan wajah dan tubuh babak belur dan mengenaskan sekaligus mengerikan. Salah satu matanya nyaris lepas karena pelipis kanannya retak dan tampak melesak penyok seperti terkena hantaman martil. Rahangnya lepas, hidungnya patah, bahkan beberapa giginya rontok dan berserakan di dadanya yang melesak dihajar tendangan Tika sehingga beberapa tulang iganya mencuat keluar. Kedua tulang bahunya juga terlihat remuk. Tubuh laki-laki muda itu bersimbat darah, dadanya masih megap-megap, pertanda nyawanya belum lepas dari tubuhnya. Namun kondisi Yongki sepertinya sudah tidak tertolong lagi. Sungguh dahsyat dan mengerikan amukan Tika. Zakia sampai bergidik ngeri dan kemudian panik sendiri. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk bisa menyelamatkan Yongki. Pikirannya buntu dan kepanikan semakin melanda dirinya. Bagaimana jika polisi mengetahui hal ini? Arum jelas tidak akan tinggal diam. Tika jelas akan digelandang ke kantor polisi dan dipenjara. Masa depannya pasti hancur berantakan. Apalagi kalau Yongki sampai mati, Zakia tidak berani membayangkan. Zakia belum sempat berpikir lebih jauh ketika tiba-tiba terdengar suara mengorok panjang seperti sapi disembelih. Mata Zakia terbelalak melihat tubuh Yongki yang bergetar hebat dan kemudian kejang-kejang. Sampai beberapa saat tubuh Yongki kejang-kejang membuat Zakia semakin panik dan Arum terduduk lemas sambil terisak memanggil-manggil nama Yongki. Namun kemudian suara mengorok panjang itu berhenti dan berubah menjadi suara tawa. Suara tawa
tawa yang terdengar sangat mengerikan karena keluar dari mulut yang menganga dengan rahang yang lepas dan terus mengalirkan darah. Satu matanya yang masih normal melotot menatap Zakia perlahan. Dengan tubuh bergetar hebat, Yongki berusaha berdiri. Suara mengorok diselingi tawa yang mengerikan terus terdengar bagai suara setan yang bangkit dari lubang neraka. Dengan langkah gontai seperti zombie, Yongki bergerak mendekati Zakia yang telah bersiap dengan kuda-kudanya. Zakia memang sedikit shock melihat Yongki yang mampu bangkit walaupun dengan kondisi yang mengenaskan, tapi Zakia sama sekali tidak gentar. Darah yang berceceran dan terciprat di sana sini mendadak hilang bersih, menguap tanpa meninggalkan bekas setetes pun. Zakia masih menatap tajam dengan tangan terkepal dan kaki bergeser membentuk kuda-kuda. Ketika Zakia sudah siap dengan serangan Yongki, tanpa diduga sama sekali, Yongki justru melewatinya dan terus berjalan menuju ruang tamu. Langkahnya semakin mantap dan suara mengorok mulai terdengar lirih digantikan dengan hembusan nafas yang sedikit memburu. Zakia terus mengikutinya. Kedua tangannya menyala redup. Tanda tenaga dalam sudah terhimpun dan siap untuk digunakan. Darah yang masih menetes membasahi lantai seiring dengan langkah Yongki perlahan menguap hilang. Langkah Yongki semakin tegap dan cepat. Zakia terus mengikutinya dan sesampainya di ruang tamu, dan di situ Yongki mendadak berhenti. Dirapikan rambut yang terurai aut-autan dengan dua tangannya yang secara ajaib sembuh. Padahal Zakia menyaksikan sendiri bahwa kedua belah bahunya remuk diajar tikar. Makhluk apa ini? Batin Zakia penasaran. Tiba-tiba saja Yongki berbalik dan menatap Zakia dengan pandangan mencorong tajam. Zakia terkejut melihat wajah Yongki yang semula hancur babak belur dengan bentuk yang mengerikan telah pulih secara ajaib. Bahkan tidak terlihat goresan luka sedikit pun, hanya noda darah yang masih menempel di raut wajah dan dadanya yang membuatnya tampak sedikit menyeramkan. Zakia menghela nafas. Ia segera maklum kalau Yongki bukanlah manusia. Senyum Yongki terkembang melihat Zakia yang sudah siap dengan tenaga dalamnya. Kau mau mengajarku juga, Zakia? Kau sudah tahu kan kalau aku tidak selama itu, dan kau harus berterima kasih padaku karena aku telah membuka kunci kekuatan iblis yang ada dalam diri temanmu. Kau terkejut, Zakia? Ya, temanmu itu memiliki sisi gelap yang tidak disadarinya, dan malam ini kau telah melihatnya. Mengerikan, bukan? Kau atau siapapun tidak akan bisa menghalangi kekuatan itu yang lambat laun akan menguasainya dan membuatnya menjadi seperti kami. Tiga yang cantik dan lemah lembut itu adalah salah satu dari kami. Bahkan mungkin lebih mengerikan lagi. Saranku, segera habisi dia, atau dia yang akan menghancurkan kalian suatu saat nanti. Bunuh dia selagi masih ada kesempatan, Zakia. Bunuh. Kalimat terakhir dilontarkan Yongki dengan pengerahan tenaga supranatural yang membuat tubuh Zakia bergetar dengan hebat. Dan di saat itulah, dengan cepat Zakia melontarkan sebuah pukulan jarak jauh berkekuatan besar yang segera melanda tubuh Yongki. Terjadi sebuah ledakan dan Yongki menghilang dari pandangan Zakia, meninggalkan asap yang mengepul tebal bergumpal-gumpal. Di luar terdengar derum baby pants yang dipacu meninggalkan rumah kontrakan itu. Entah siapa yang mengendarainya. Langit kelam bersama bergulirnya malam. Kilatan-kilatan petir menyambar-nyambar diiringi suara menggelegar di langit. Kemudian hujan turun dengan deras, sementara Zakia terpaku diam dengan nafas memburu. Tika terbangun dengan nafas terengah. Dilihatnya jam weker yang terdapat di atas sebuah nakas antik di dekat tempat tidurnya. Hampir jam 3 dini hari. Di luar rintik gerimis terdengar lirih memanjakan telinga. Udara terasa lembab dan dingin, membuat siapapun akan segera menarik selimut melanjutkan tidurnya. Namun tidak dengan Tika. Kepalanya terasa berdenyut pusing, mulutnya kering, dan degup jantungnya tidak beraturan. Setelah mengusap wajah dan merapikan rambutnya, Tika beranjak turun dari dipan kayu dan berjalan keluar
Di luar sunyi dan lengang. Hampir semua pintu kamar tertutup kecuali pintu kamar Zakia. Dilengokkan sebentar dan dilihatnya Zakia yang pulas dengan posisi miring memeluk guling. Kemudian Tika melanjutkan langkah. Sesampainya di depan kamar Kiki, Tika mencoba membuka pintunya yang tidak terkunci. Tika menghela nafas kala melihat Kiki yang juga pulas dengan tubuh tertutup selimut. Selanjutnya, di depan kamar Rina, Tika menemukan pemandangan yang sama. Rina pulas dengan posisi tengkurap dan memperdengarkan suara dengkuran halus. Kamar Arum yang terletak paling ujung juga tidak terkunci dan Arum juga sama pulasnya seperti teman-teman lainnya. Tika menghela nafas lega dan segera melanjutkan langkahnya menuju dapur. Tika membuka kulkas dan mengambil sebotol air putih, lalu segera meneguknya langsung dari botol ke rongkongan dan dadanya terasa plong dan segar. Ia segera mengembalikan botol itu pada tempatnya. Namun ia terkejut setengah mati dan botol air putih itu hampir terlepas dari tangannya ketika melihat sebuah potongan kepala menyeringai padanya. Matanya terbelalak demi melihat kepala yang tergeletak miring itu yang melotot menatapnya dan lehernya yang masih menyisakan noda-noda darah yang membeku. Lalu wajah itu, wajah yang sangat dikenalinya. Tika membuang muka dan membanting pintu kulkas lalu bergegas kembali ke kamarnya. Baru beberapa langkah, mendadak Tika mendengar suara riuh, suara langkah-langkah kaki, suara orang saling berbicara dengan bahasa yang tidak karuan, dan suara tangis perempuan yang terdengar lirih namun jelas sekali di telinganya. Dengan langkah cepat dan sedikit berjingkat, Tika berjalan menuju ruang tamu yang gelap. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tika menyalakan lampu dan mendapatkan ruangan yang lengang. Suara-suara yang tadi terdengar jelas di telinganya lenyap entah kemana. Tika hanya mendengus dan kembali mematikan lampu kembali. Tika terkesiap tatkala melihat jendela yang tertutup tirai putih di depannya. Di setiap jendela-jendela tersebut nampak bayangan-bayangan hitam berdiri diam seperti menatap ke arahnya, mengawasinya. Bayangan-bayangan dengan berbagai bentuk. Ada yang bertanduk, berkepala gundul, berambut panjang, dan tentu saja yang kepalanya berkuncir kain. Tika berdiri tegak menghadap bayangan-bayangan itu. Tangannya bertolak pinggang menantang. Sungguh, urat takut gadis cantik itu sudah putus. Ditatapnya satu persatu dengan tatapan tajam. Mulutnya terkatup rapat seakan menahan amarah. Sebuah perbawa terpancar dari tubuhnya, perbawa yang membuatnya gentar siapa saja yang berhadapan dengannya. Cukup lama Tika dan bayangan-bayangan hitam itu saling berhadapan dan saling mempengaruhi pikiran dalam diam. Mata Tika nyaris tidak berkedip dan perbawa yang dipancarkan Tika semakin kuat sampai membuat kaca-kaca jendela itu bergetar. Kaca-kaca yang baru saja diganti karena tempo hari pecah berantakan dihantam bentakan bangun yang dahsyat. Kemudian terdengar lolongan-lolongan pilu bersautan dan bayangan-bayangan itu lenyap, lindap seperti tersedot dalam kegelapan malam. Tika menghela nafas lega dan seiring langkahnya mengayun meninggalkan ruang tamu. Suara tarhim yang merdu terdengar sayup-sayup. Tika bergegas menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu. Pagi itu berjalan dengan sangat normal. Rutinitas tetap berlangsung seperti biasa. Tidak ada yang istimewa kecuali Arum yang dengan wajah kuyu meminta waktu kepada semua penghuni rumah kontrakan itu untuk berbicara. Dengan suara terputus-putus, di sela isak tangis yang hebat, Arum memohon maaf atas kelakuannya yang tidak senonoh. Bagaimana kamu bisa kenal dengan Yongki? Di mana kalian bertemu? Dan sejak kapan kamu menjalin hubungan dengannya? Tanya Zakia dengan tatapan menyelidik. Zakia seakan sedang menginterogasi Arum. Wajahnya dingin, namun tampak sekali menahan geram yang amat sangat. Aku minta kamu bicara jujur, Rum. Aku tahu kamu banyak menyimpan hal yang tidak kamu ceritakan kepada kami. Ujar Tika datar menatap lurus ke wajah Arum yang semakin tertunduk. Biar ku ceritakan dari awal. Pada masa awal kuliah, seorang dosen muda bernama Mas Hartoyo, seorang mahasiswa tingkat akhir, memberi perhatian yang agak berlebihan padaku. Teman-teman sekelas mengatakan bahwa mungkin Mas Har yang masih muda dan brilian itu menaruh hati padaku. Pada awalnya aku tidak begitu menanggapi. Namun lama-kelamaan, ku rasakan juga perhatian Mas Har
yang melebihi perhatian seorang dosen pada mahasiswanya. Mas Har sering memberikan tugas ekstra padaku, dan ketika aku bisa menyelesaikannya dengan baik, dia tidak segan memujiku di depan teman-teman sekelas. Sampai suatu hari, Mas Har mengajakku mampir ke rumah kontraannya dengan alasan dia ingin aku membantunya mengoreksi tugas yang dikerjakan para mahasiswanya. Dia betul-betul memberikan tugas itu untukku. Setumpuk tugas kuliah diserahkan padaku. Dan demi menghemat waktu, dia meminta aku juga untuk mengoreksinya saat itu. Aku menurut dan segera larut dalam pekerjaanku. Mas Har datang, membawakan segelas minuman dan cemilan untukku. Tanpa curiga aku meminumnya. Dan setelah itu, aku merasa aku merasa harus menuruti semua permintaannya. Aku takluk. Suatu malam, dia memintaku untuk menginap di kontrakannya dan langsung mengiyakan tanpa bisa berpikir panjang. Aku bagaikan kerbau yang dicocok hidungnya dan menuruti saja semua permintaannya. Jam 9 malam, tiba-tiba dia memintaku untuk menemaninya mengadakan sebuah ritual. Aku ingat betul dan sangat sadar meskipun aku tidak bisa menolaknya. Dia membakar dupa di sebuah kamar khusus dan memintaku untuk menunggu di luar bagaikan anjing peliharaannya. Lagi-lagi aku hanya menurut tanpa bertanya. Kemudian dia keluar, lalu membawaku ke kamar mandi. Kalian tahu, dia memandikanku. Aku yakin kalian semua pasti terkejut. Aku ditelanjangi, diguyur air bunga. Kemudian setelah selesai, aku dibimbingnya masuk ke dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, dia juga menanggalkan seluruh pakaiannya. Dan ternyata di situ sudah ada beberapa jenis makanan dan minuman. Dan dia bilang, kami berdua harus memakannya. Pertama, sepiring daging bakar tanpa bumbu, lalu aku dan dia melahapnya sampai habis. Kemudian, daging ikan yang juga dibakar tanpa bumbu. Meskipun perutku mual, karena kedua jenis daging tersebut hanya dibakar setengah matang. Dan kalian semua bisa membayangkan bagaimana rasanya. Iya kan Rina? Kau terlihat jijik. Terus terang, aku juga jijik. Tapi aku tidak bisa menolaknya. Ketiga, kami harus menenggak minuman yang sudah dia siapkan di sebuah teko besar. Ternyata semacam minuman keras. Aku tidak tahu apa jenisnya, namun aku bisa mencium aroma alkohol yang sangat kuat. Namun setelah meminum satu gelas kecil, aku merasa kepalaku ringan. Tapi ada rasa menenangkan dan juga menimbulkan rasa senang. Kami terus menenggak minuman itu bergantian sampai habis. Setelah minuman itu habis, dalam keadaan teler, aku diajaknya untuk berhubungan badan. Dan kami melakukannya beberapa kali sampai tenagaku benar-benar habis. Dan saat itu, aku harus kehilangan kegadisanku. Namun tidak ada penyesalan sedikit pun. Aku sudah benar-benar masuk dalam pengaruh yang membuatku tidak lagi mempersoalkan agama atau moralitas. Aku benar-benar sudah menjadi sosok yang tercerahkan atau malah tersesat oleh sebuah ritual gila. Apalagi ketika dia mengajakku untuk melakukan samadhi. Ritual terakhir ketika seluruh nafsu duniawi dan hewani dalam diri kami telah terpuaskan. Dalam samadhi itulah, aku merasa ada yang direnggut paksa dari diriku. Dan aku bertemu dengan Mas Har yang sejati. Bukan Mas Har yang aku kenal. Yang ada adalah wujud yang sangat menjijikan berbentuk seorang laki-laki yang lebih layak disebut monster. Aku ketakutan. Namun rasa takut itu hilang. Terkalahkan oleh ketaklukan. Dan gilanya lagi, aku selalu mengharapkan ritual gila itu terulang. Sampai kau Tika dan Zakia berhasil memusnahkan iblis berwujud laki-laki menjijikan tempo hari. Dan itu membuatku sangat terpuruk dan sakit hati. Sampai akhirnya aku bertemu dengan Yongki. Arum menghentikan ceritanya dan kembali tertunduk. Air matanya kembali mengalir. Lalu bagaimana dengan Yongki? Tanya Rina yang penasaran. Yongki datang entah dari mana. Tiba-tiba dia muncul, menghampiriku setelah pulang kampus, menawari tumpangan dan mengajakku makan di sebuah restoran. Tapi aneh, aku manut begitu saja. Ya mungkin karena dia memang tampan, kaya, dan tutur katanya yang lemah lembut penuh perhatian. Cewek mana yang gak kelepek-kelepek diperlakukan seperti itu? Aku langsung bisa melupakan Mas Har seketika itu juga. Tolong, jangan anggap aku murahan ya. Tapi aku seperti melihat ketulusan di wajah Yongki. Tapi mungkin benar, aku memang cewek murahan.
Karena daya pikat Yongki yang demikian kuat, aku tak kuasa menolaknya. Perasaanku memang sangat tidak stabil waktu itu, rapuh sekali. Sehingga orang seperti Yongki bisa mengajakku kemanapun sesuka hatinya. Dan aku menemukan ketenangan dan juga kenyamanan. Tolong jangan menatapku seperti itu. Aku memang tidak sebagai kalian. Hidupku berat dan ruwet, terlalu banyak masalah yang mendera hari-hariku. Aku merasa sangat tersiksa. Lalu mengapa kamu tidak menceritakan saja semua permasalahanmu pada kami? Kami semua kan temanmu. Setidaknya kami merasa bahwa kami adalah temanmu. Ujar Zakia dengan suara lembut lalu mengelus budak Arum. Zakia yang berwatak keras ternyata memiliki sisi kelembutan yang membuat heran teman-temannya yang lain. Entahlah, namun dalam hati, aku merasa kalian mungkin tidak akan suka mendengarkan ceritaku, kisah hidupku, keluh kesahku. Maaf, maafkan jika aku salah. Arum menutup wajahnya dan kembali menangis pilu. Tika segera bergerak memeluk Arum, diikuti Zakia kemudian. Kiki dan Rina, kelima gadis cantik itu berpelukan sambil menangis terharu. Dan setelah puas berpelukan, Zakia berkata sambil mengusap air matanya. Baiklah, kita semua benar-benar sahabat. Tolong jangan ada lagi rahasia di antara kita. Arum tidak sepenuhnya bersalah, dan kita sebagai temannya juga ikut bersalah karena tidak peka pada permasalahan Arum. Rum, jika sekali lagi atau kapan saja kamu punya masalah, ceritakan pada kami ya. Kami itu akan dengan senang hati mendengarkan, dan mungkin kita bisa bersama-sama mencari solusi. Itulah gunanya teman, kata Zakia dengan suara masih bergetar. Arum mengangguk. Ia kembali menangis, namun kali ini tangisnya adalah tangisan haru, tangis kebahagiaan, tangis seorang gadis yang hilang tersesat dan kemudian bertemu dengan orang-orang yang mau peduli padanya. Secerca cahaya menghiasi wajah Arum yang selama ini selalu tampak suram dan juga murung. Hari ini adalah hari paling bahagia sepanjang hidupnya. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang bersejarah. Mari kita rayakan semua ini dengan kerja bakti bersih-bersih rumah. Ujar Zakia yang segera diprotes oleh teman-temannya. Hari bersejarah malah kerja bakti. Makan-makan dong, seru Kiki sewot. Yuni Zakia, tingkahnya lama-lama mirip Pak RT. Bentar-bentar kerja bakti, bentar-bentar kerja bakti. Gak sekalian, masang bendera sama umbul-umbul gitu. Timpal Rina dengan wajah cemberut. Gini aja, hari ini kalian kerja bakti dan aku akan masak enak buat kalian. Kalian belum pernah mencicipi masakanku toh? Wes, pokoknya tenang aja. Aku itu biar manis-manis begini jago masak loh. Ujar Arum yang membuat semuanya tertawa dan setuju. Di malam harinya, mereka duduk bercengkrama di ruang tengah sambil menonton TV. Masakan Arum betul-betul enak. Gadis Kulon Progo ini sangat lihai dalam mengolah daging dan sayuran. Menu sambal goreng krecek, ayam goreng, sambal bawang kecap, dan sup kembang kol plus tempe goreng segera ludes disikat gadis-gadis itu sampai mereka semua terkapar kekenyangan. Mereka berencana tidur bersama di depan TV sambil bercerita panjang lebar tentang kisah-kisah mereka, masing-masing diiringi candaan-candaan, celutukan lucu, dan gelak tawa yang membuat suasana malam itu hangat dan meriah. Mereka merasa menjadi sebuah keluarga di perantauan, dan meskipun jauh dari orang tua, kehangatan dalam keluarga baru ini sangat membahagiakan dan membuat mereka semua semakin bersemangat untuk belajar menuntut ilmu. Kemudian, satu persatu dari mereka tumbang di depan TV yang masih menyala. Suara dengkur sambung menyambung menandakan mereka betul-betul tertidur dengan sangat pulas. Jam 3:30 pagi, Zakia tergeragap bangun. Ada suara membentak terdengar dari bagian belakang rumah. Zakia mengerjitkan dahi, lalu menguap dan mencoba meneruskan tidurnya. Sebentar kemudian,
Zakia bangun lagi karena telinganya menangkap suara tawa, cekikikan, dan geraman disusul bentakan yang kini terdengar lebih keras. Zakia bangun dan mencoba menajamkan telinganya. Suara bentakan dan caci maki itu semakin jelas terdengar. Zakia melirik Tika yang ternyata masih pulas dalam tidurnya. Namun sesaat kemudian suara bentakan, tawa, cekikikan, dan geraman itu semakin jelas terdengar. Zakia menggoyang tubuh Tika yang segera membuka mata dengan malas dan menatap Zakia dengan pandangan bertanya-tanya. Zaki menunjuk ke arah belakang dengan kepalanya. Suara bentakan diiringi caci maki itu semakin jelas terdengar. Zaki beranjak bangun diikuti oleh Tika. Terdengar suara mengadu, diiringi jeritan melengking menyayat hati, membuat Tika dan Zakia segera bergerak menuju sumber suara. Mereka berjalan berjingkat, mendatangi sumber suara yang ternyata berasal dari kamar mandi itu. Mereka berdua saling berpandangan. Suara orang bergumam seperti membaca doa terdengar disusul suara bakbuk seperti orang yang sedang baku hantam. Tanpa menunggu lebih lama, mereka segera berjalan cepat menuju kamar mandi. Pintu kamar mandi dibuka dan apa yang terpampang di dalam kamar mandi membuat Tika dan Zakia serempak berseru kaget. Rina! Di dalam kamar mandi dengan lampu redup itu terlihat Rina sedang mengamuk. Dari mulutnya terlontar ribuan kata caci maki dan bentakan dalam bahasa yang paling kotor. Asu, bajingan, matek koen kabeh, lonte londo, pocong goblok, tapateni kabeh. Koen wis podo mati yo, tapateni meneh, jangkrik, teriak Rina berang sambil memukuli dan membanting dua sosok makhluk berwujud noni Belanda dan pocong. Dengan galap, Rina menghajar mereka sampai berteriak-teriak minta ampun. Apa? Ampun, kalian sudah berani menggangguku. Aku itu cuma mau kencing loh. Tapi kalian malah berlagak nakut-nakutin. Pengen nyekik aku. Aku rawedi cuk. Lonte-londo. Matek kan. Modar cocotmu. Teriak Rina sambil menampar dan meninju sosok astral berbentuk noni Belanda tersebut. Di jambaknya rambut panjang si noni yang aut-autan. Dan tanpa belas kasihan, Rina menendang perut si Noni dan seperti tidak pernah puas, direnggutnya kuncir pocong yang sedang mencoba melarikan diri. Mau pergi kemana kon? Pocong goblok. Tayasu, haram jada. Dan tanpa disangka, dengan kekuatan yang tak terduga, Rina membanting pocong itu dengan keras ke lantai kamar mandi yang basah, lalu ditendang dan diinjak-injak. Kalian itu haus eksistensi ya? Goblok kabeh. Eksistensi kalian itu tidak berguna karena aku sudah menafikan eksistensi dan lebih menghargai esensi. Esensi itu datang mendahului eksistensi, cok. Kalian cuma manifestasi shadow. Ngerti nggak kon? Shadow adalah wujud simbolis berupa bayangan yang datang dari akal dan ketakutan manusia yang kemudian datang sok ngeksis dalam bentuk makhluk astral yang diproyeksikan sebagai makhluk jahat yang mengganggu dan mencelakakan manusia. Itu kata Carl Gustav Jung, tapi bagiku kalian itu cuma onggokan tai. Kon ngerti, Lonte-londo, mbakku berjuang usir kalian para penjajah yang numpang hidup di negara kami, dan sekarang kamu muncul dengan wujud yang menurutmu seram itu, mau nakutiku, penjajah kere, verdomseh, mana, mana teman-temanmu, suruh maju semua, biar tak babat habis. Rina terus menyerocos dengan gayanya yang khas dan masih sempat mengutip teori filsafat, membuat Tika dan Zakia setengah mati menahan geli. Namun mereka berdua sekaligus terkejut melihat aksi Rina yang dengan mudah menghajar dua makhluk astral itu seperti menghajar manusia biasa. Mereka baru tahu kalau ternyata Rina ini bukanlah gadis sembarangan. Zakia segera bertindak cepat mengamankan Rina yang masih kalap. Sementara itu Tika merapal sebuah kidung yang segera ditiupkan untuk memusnahkan dua makhluk astral yang sedang sial itu. Rina meronta dan memaki-maki. Namun ketika Rina tahu jika yang memegangi dan menahannya adalah Zakia dan Tika, lalu di situ ia segera diam dan menurut. Kenapa Torina? Subuh-subuh kok ngamuk-ngamuk gak karuan? Tanya Tika mencoba menahan senyumnya. Rina tersipu dan tertunduk malu. Anu kak, tidak apa-apa kok. Tuh loh, ada dua demit iseng mau nyokek aku. Ajar tenang. Dipikirnya aku cewek apa?
Ya bukan cewek apa-apaan, tapi cewek apaan? Koreksi Zakia. Itulah pokoknya. Masa aku lagi enak-enak pipis tiba-tiba ujuk-ujuk mak jegagik. Ada noni londo datang sama kawannya si pocong itu. Mereka tertawa cekikikan mau nyekek aku. Yuk langsung tak hajar. Anak aja ganggu orang pipis. Cerita Rina dengan wajah sedikit menunduk. Tika tertawa. Sudah, tahan emosimu. Toh kamu berhasil mengejar mereka sampai ampun-ampun gitu. Ujar Tika. Iya, tapi aku masih mangkel. Kayaknya itu pocong laki-laki deh. Kurang ajar toh, dasar pocong mesum. Kapok, tak banting sampai gepeng. Rina mengadu sambil tetap menggerutu kesal. Tawa Tika dan Zaki yang meledak mendengar gerutuan Rina yang polos itu. Tapi bagus loh Rin, kamu itu ngajar mereka dan memberikan kuliah filsafat. Mumet dan sakitnya double-double. Ujar Zakia di sela tawanya. Mereka bertiga tertawa bersama dengan azan subuh yang berkumandang merdu. Mereka bertiga segera bergantian mengambil wudhu dan bersiap melaksanakan sembahyang subuh. Pagi itu mereka semua ada kuliah pagi. Jadi mereka bergegas mempersiapkan diri untuk menuju kampus. Menjelang sore, setelah kuliah selesai, Tika dan Zakia janjian bertemu di kantin Fakultas Ilmu Budaya. Mereka bersama Bangun, Heri, dan Idan. Juga seorang mahasiswa yang lebih senior bernama Mas Indra tampak mendiskusikan sesuatu dengan serius. Mun, apa kamu pernah mendengar ritual yang seseorang memakan daging, ikan, dan minum minuman keras, kemudian berhubungan seks, lalu diakhiri dengan samadi? Tanya Tika lugas sambil mengunyah gorengan. Wah, ritual apa itu? Pasti ritual sesat. Masa iya sampai melakukan hubungan seks? Dan tanya Ivan heran. Ya jelas sesat lah dan juga gila. Siapa di masa modern ini yang masih melakukan ritual semacam itu? Harry menggarami, kemudian berteriak pada ibu kantin memesan mie goreng. Sepertinya aku pernah membaca tentang ritual itu, tapi hanya selewatan. Sepertinya ritual itu dilakukan oleh sebuah sekte pada zaman kuno. Aku lupa nama sektenya. Tapi sepertinya pada zaman abad pertengahan. Ujar Bangun sambil mencoba mengingat-ingat. Sepertinya akhir zaman klasik deh, Mun. Kalau tidak salah abad ke-14 atau 15-an. Aku pernah kok membicarakan itu dengan Profesor Darmoko. Nama sektenya Bhairawa. Ketika pemerintahan Jawa pada masa itu mencoba mensinkretiskan agama Hindu dan Buddha menjadi Siwa Buddha. Juga hampir bersamaan dengan masa terbentuknya organisasi Wali Songo yang diinisiasi oleh Kanjeng Sunan Ampel. Nah, sekte ini banyak dianut oleh raja-raja Jawa pada waktu itu. Ujar Mas Hendra yang masih sibuk dengan kertas-kertas fotokopiannya. Wah, sekte Bhairawa ya? Bukannya itu sekte Hindu kuno, Mas? Nama Bhairawa atau Birawa dalam bahasa Jawa modern itu kan merujuk pada Dewa Siwa. Tipal Harry yang menunda suapan mie gorengnya. Betul. Tapi sekte itu sendiri adalah sekte yang sedikit menyempal dari ajaran Hindu. Menurut mereka, penyatuan diri dengan Tuhan hanya bisa dilakukan ketika kita sudah mampu memuaskan sifat-sifat hewani dalam diri manusia, yaitu makan, minum, dan juga seks. Jelas Mas Hendra mulai serius menatap keempat mahasiswa juniornya. Ritual itu bernama Pancamakara, mensyaratkan 5 tahap atau ritual yang harus dilaksanakan, yaitu Malima. Imbunya lagi, Malima, madat, maling, main, minum, madon. Loh, itu kan ajaran Islam, Mas. Para wali dulu mengajarkan untuk tidak madat atau menghisap candu, maling atau mencuri, main atau berjudi, minum atau minuman keras, dan madon atau main perempuan. Bantai Ivan yang mulai nyambung. Yang disebut Malima dalam ritual Pancamakara adalah Mamsa, Matsya, Madya, Maituna, dan Mudra. Beda jauh kan bahasanya? Mamsa itu artinya daging, Matsya itu artinya ikan, Madya artinya arak, tuak, atau pada zaman itu disebut dengan hargya. Kemudian Maituna adalah hubungan seks atau ritual erotis semacamnya. Dan mudra yaitu mengosongkan nafsu dan jiwa untuk mencapai tujuan menyatukan diri dengan Tuhan. Jelas Mas Indra? Apa sekte sesat ini sekarang masih ada? Tanya Harry antusias. Bhairawa itu bukanlah sekte sesat. Ritual pensucian diri memang memiliki berbagai cara, dan itu adalah proses berpikir dan bertindak yang dilakukan manusia untuk mencari atau mendekatkan diri dengan Tuhannya. Kita tidak bisa melihat dengan kacamata agama kita dan cara berpikir zaman sekarang.
Memang kemudian ada penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang memang berniat menyesatkan manusia. Pada sisi gelapnya muncul sekte Bhairawa sesat yang melakukan praktik kanibalisme dengan mengganti daging, ikan, dan minuman dengan daging dan darah manusia. Sampai kemudian banyak orang yang terancam untuk dijadikan tumbal. Kemudian akhirnya salah seorang wali, yaitu Kanjeng Sunan Bonang, memodifikasi ritual itu dengan mengganti namanya dengan kenduri atau selamatan, yaitu acara doa bersama, memohon keselamatan, keberkahan, dan kesehatan, kemudian dilanjutkan makan bersama, dan diakhiri dengan pulang ke rumah masing-masing dengan membawa nasi berkat agar berkah dari doa bersama itu bisa dirasakan seluruh keluarga. Papar Mas Hendra panjang lebar. Walah, gitu toh. Terima kasih Mas Hendra atas pencerahannya. Ujar Tika dengan wajah berbinar. Sama-sama Tika. Apa sih yang enggak buat Dek Tika tersayang? Selorong Mas Hendra sambil mengedipkan sebelah mata pada Tika disambut dengan seruan dari semua orang yang ada di kantin itu sambil berkendara pulang menuju kontrakannya. Tika mengobrol dengan Zakia di atas motornya. Kamu dengar nggak penjelasan Mas Hendra tadi? Aku ngerasa Arum memang sudah disesatkan oleh orang-orang tertentu yang juga memiliki maksud tertentu deh. Aku curiga ini semua berkaitan dengan rumah yang kita tinggali. Ujar Tika datar. Bisa jadi Kak. Tapi menurutku rentetan kejadian yang kita alami kemungkinan besar menyasar pada satu orang saja. Ujar Zakia menatap deretan toko yang mereka lewati. Maksudmu mereka atau apalah itu memang mencoba menguasai Arum, tapi atas dasar apa dan apa tujuannya? Tanya Tika heran. Bukan Arum, Tika. Arum itu hanyalah pion kecil di atas papan catur yang besar. Yang disasar itu justru kamu. Ujar Zakia datar. Tika terperangah. Hampir saja motor yang dikendarainya oleng dan lepas kendali. Hati-hati dong. Aku nggak punya asuransi nih. Protes Zakia di jok belakang. Maksudmu apa sih, Jok? Kenapa mereka menginginkanku? Tanya Tika bingung. Ya mana aku tahu. Tapi nanti akan kuceritakan apa yang diucapkan Yongki tempo hari setelah kamu menghajarnya sampai babak belur begitu. Tapi nanti setelah kita sampai rumah. Ujar Zaki yang membuat Tika tancap gas memacu motornya karena ingin segera sampai di rumah. Zaki yang protes karena Tika terlalu ngebut sama sekali tidak digubris. Sesampainya di rumah kontrakan, Tika pun segera menyeret Zakia masuk ke dalam kamarnya dan meminta Zakia untuk menceritakan semuanya. Zakia kemudian menceritakan semua kejadian setelah Tika ia buat pingsan karena Zakia sulit meredam amarah Tika yang meledak dahsyat itu. Tika mendengarkan dengan seksama dan kemudian terdiam berpikir keras. Apa maksudnya ya? Bagaimana aku bisa menjadi salah satu dari mereka? Kekuatan iblis apa yang aku miliki? Gumam Tika bertanya pada dirinya sendiri. Mungkin ada yang bisa menjawab itu semua. Tapi aku tidak yakin apakah kita bisa menemuinya. Kata Zakia merebahkan tubuhnya di atas kasur. Siapa ya, Jak? Tanya Tika bingung. Zakia belum sempat menjawab. Mendadak terdengar suara klakson mobil yang keras, sember, dan panjang yang mengagetkan mereka berdua. Serentak dua gadis itu melesat keluar untuk melihat siapa yang datang. Apakah Yongki lagi? Namun dugaan mereka salah. Di halaman rumah itu telah terparkir sebuah mobil Fiat putih buatan Italia yang tampak antik namun bersih mengkilap seperti baru. Kemudian seorang laki-laki tegap, berkulit gelap dan mengenakan setelan jas hitam keluar dari kabin depan mobil dan membuka pintu belakang mempersilahkan penumpangnya itu untuk keluar. Tika dan Zakia terperangah menutup mulutnya demi melihat siapa yang keluar dari mobil tersebut. Seorang laki-laki tua bertubuh tegap dan gagah dengan setelan jas putih bersih dan wajah berseri, rambutnya yang berwarna perak tersisir rapi, demikian juga kumis dan jenggotnya yang juga tercukur rapi, mengenakan kacamata hitam dan sepatu kulit berwarna coklat muda. Bahman, seru Tika dan Zakia hampir bersamaan. Mereka berdua berlari, berebut menyalami dan memeluk laki-laki tua gagah itu yang dengan gembira membalas pelukan kedua gadis yang sangat dia sayangi. Apa kabar nih Mas Ayu sekalian? Sapanya dan kemudian ia memeluk lagi kedua gadis itu sambil terkekeh. Sementara itu, di lain pulau, yaitu Pulau Sumatera,
Seorang laki-laki kekar berambut gondrong sepunggung bersama ketiga temannya sedang sibuk menata barang-barangnya dalam bagasi sebuah minibus. Ya, mereka adalah para Kalakea, Pedro, Jumali, Jamaan, dan Supri. Mereka berempat sepakat untuk melakukan perjalanan ke Pulau Jawa untuk menengok Tika dan Zakia. Pedro terlihat kuyu dan pucat karena beberapa hari tidak bisa tidur nyenyak dan selalu bermimpi buruk tentang Tika. Ini adalah perjalanan pertama mereka ke Pulau Jawa. Mereka menyewa seorang supir yang sering bolak-balik Jawa Sumatera dan mengaku sudah menjelajahi seluruh Pulau Jawa dan paham betul seluk-beluknya seperti halaman belakang rumahnya sendiri. Pedro dan teman-temannya percaya saja bualan laki-laki yang bernama Mas Herjuno tersebut yang penting cepat sampai. Barang-barang yang dibawa juga tidaklah terlalu banyak, kecuali oleh-oleh karena orang tua Tika yaitu Pak Jarot dan Bu Jarot menitipkan banyak sekali makanan dan beberapa potong pakaian untuk Tika setelah berpamitan pada keluarga masing-masing. Selepas asar, mereka berangkat meninggalkan desa itu dan meluncur ke tanah Jawa. Berbagai rasa berkecamuk di dada Pedro. Ada rasa senang, gamang, sekaligus khawatir. Mimpi buruk tentang Tika terasa begitu nyata dan sangat mengganggu pikirannya beberapa hari ini. Dalam hati, Pedro berdoa dengan khusyuk agar Tika selamat, tak kurang suatu apa, dan perjalanan mereka lancar. Selamat sampai tujuan. Selesai. Wah, luar biasa kisah dari Mas Haryo. Aduh, ini keren banget ya, asli keren banget. Dan Pedro, apa namanya, kisah kali ini adalah salah satu favorit saya nih di episode kali ini. Bagaimana Tika ya, Tika bisa berubah menjadi kejam kayak gitu tuh. Tika itu kan digambarkannya dari awal kisah Pedro yang lembut, yang baik hati, suka membawakan kidung untuk menenangkan orang. Justru yang kelihatan agak urakan kan sebenarnya Zakiyah tuh. Orang dia Zakiyah senjata utamanya aja apa namanya gada kan. Tapi di sini di episode kali ini bagaimana seorang Tika tuh bisa berubah menjadi beringas ya, jadi bengis dan seperti ada iblis yang bangkit dalam tubuhnya. Dan Yongki tadinya udah sempat khawatir nih, wah ini kalau cowok kenapa-napa nih, Tika di penjara nih. Tapi ternyata Yongki itu bukan sosok manusia. Oh my God, keren banget kisahnya. Dan ini muncul lagi nih tokoh bangun nih yang berusaha ngejar Tika. Nih, ngeselin juga nih, belum tahu aja Bang Pedro datang. Karena di ending ternyata kalah Kea ya, Pedro, Jumali, Jamaan, Supri bersiap untuk bertolak menuju ke Yogyakarta. Wah, naik ini ya minibus, naik mobil travel gitu. Udah siap tuh bagaimana udah nggak sabar nih pengen nunggu reaksi Pedro ketemu sama Tika, bagaimana nanti Jumali dengan Zakia ya. Dan oh iya di endingnya juga Mbak Man muncul lagi. Aduh, jadi Mbak Man itu ada apa toko nyentrik ya, dia dia unik, antik. Apa yang biasanya kan pakai sepeda motor tuh kalau di tanah Sumatera di Lampung. Nah, sekarang di Jawa dia pakai mobil Fiat buatan Itali. Wah, keren banget. Buat teman-teman mungkin yang masih bingung ya, bisa mengikuti kisah Pedro sebelum-sebelumnya. Kami sudah buatkan playlist berurutan di sana dan kisahnya keren-keren banget teman-teman. Buat Mas Haryo, terima kasih atas kisah luar biasanya dan asli kalau ini saya favorit banget sih daripada apa namanya kisah Pedro ini salah satu favorit dan nggak kaleng-kaleng ini kisahnya bener-bener apa namanya risetnya, segala macamnya ada semua di sini. Terima kasih Mas Aryo. Jangan pakai lama-lama ya Mas Aryo ya buat kelanjutannya. Kita nih saya sama teman-teman ini udah nggak sabar nih nunggu bagaimana kiprahnya Perdo di tanah Jogja ya buat Mas Haryo. Semangat terus berkarya, ditunggu lagi kisah selanjutnya dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor bisa terhibur ya dengan kisah barusan terutama kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, ayo dong diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang diangkat dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini
bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.